Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Xiaobei, yaitu di part keempat. Langsung saja, makan apokat bikin kulit gak mengkerut. Dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Xiaobei di sana yang berkata, aku pemimpin dari kelompok skeleton. Sambil kita diperlihatkan pemimpin yang membawa senapan itu, dan ia pun berkata, apa? Ketua dari skeleton? Ketua yang meninggoy. Sambil ia pun menghajar kepala dari Xiaobei itu menggunakan senapannya. Tapi Xiaobei pun tidak merasakan apa-apa akibat serangan itu, dan ia pun berkata menggunakan kekuatan untuk menggertak yang lemah dan menghabisi yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak ada permintaan maaf yang dapat menebus dosa-dosamu. Sambil pemimpin itu yang terbengong memandang ke arah senapannya yang bengkong, dan ia pun berkata, barel yang keras. Apa kepalamu terbuat dari besi? Tunggu saja ya, kamu tunggu saja. Sambil ia ketakutan berlari meninggalkan Xiaobei, dan Xiaobei pun berkata, Kitty. Lalu dengan cepat Mio pun melompat dari belakang Xiaobei, dan ia pun menatap ke arah pemimpin itu yang berlari, dan Mio pun berkata, aku akhirnya bisa menghabisi seseorang. Mau lari kemana? Ceprot. Pemimpin itu pun dihajar oleh Mio dengan sangat cepat dari atas, dan di sana pemimpin itu pun berkata, saudaraku, jangan khawatir, kalian mulailah menembak. Sambil kita diperlihatkan di sisi wakil ketua, ia pun terbengong berkata, oh tidak, mereka akan menggunakan trik itu, bos, sembunyi di dalam. Tidak ada gunanya, dengan begitu banyak senapan, mereka bisa meledakkan pagar berkeping-keping dengan satu set api. Lalu dengan cepat senapan-senapan itu pun ditembakkan ke arah Mio, dan di sana Mio pun hanya terdiam. Tapi dengan cepat Xiaobei pun menghunus pedangnya, dan ia pun berkata, kau ingin menyakiti Kitty-ku. By the way, Mio diganti Kitty ya sekarang ya Mo. Dan sewas pedang Xiaobei pun dihunus menghancurkan peluru-peluru di sana, dan Xiaobei pun berkata, kalian harus meminta izinku terlebih dahulu. Sambil kita diperlihatkan tebasan dari Xiaobei itu yang berkobar sangat membara hingga menembus area depan dari Xiaobei itu, menghancurkan hutan-hutan. Lalu Xiaobei pun berkata, apa aku terlalu bersemangat? Lupa menahan kekuatanku lagi. Sambil terlihat batu besar di depannya itu yang terpotong, dan di sisi pemimpin dari penjahat, ia pun menatap ke arah batu itu yang terjatuh. Lalu ia pun berkata, kekuatan yang mengerikan ini, kekuatan apa itu? Dan Kitty pun berkata, akhirnya ada seseorang yang merasakan hal sama denganku. Sambil terlihat juga wakil ketua bersama anak buahnya di sana yang terbengong, dan mereka pun berkata, wah, ketua kita sangat hebat. Dan dengan sentoyongan, pemimpin Skiffire itu pun berlari berkata, saudara-saudara, keluarlah untuk melihat dewa, aku akan menembakmu. Dan di sana Xiaobei pun berkata, lihat apa yang telah kau lakukan, memukul orang menjadi bodoh. Lalu Kitty pun menjawab, bukankah dia menjadi konyol olehmu tuan? Tapi tiba-tiba mereka pun menoleh karena seseorang pun berkata, ketua kuat dan perkasa. Ternyata itu adalah para anak buahnya, dan wakil ketua pun berkata, jika Anda di sini, apa yang kita takutkan tuan? Kenapa kita tidak menghabisi semua geng bandit gunung lainnya di area gunung Magic Base ini? Habisi semua yang tidak taat pada kita, ambil semua sumber daya area gunung Magic Base ini. Tapi Xiaobei di sana pun emosi sambil berkata, tidak seperti itu. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang terbengong karena Xiaobei pun menolak ajakan mereka untuk menghabisi para bandit lainnya. Dan di sana Xiaobei pun berkata lagi, aku tinggal di sini bukan untuk membunuh semua musuh kalian, tetapi untuk melindungi kalian dari mereka. Ingat, kalian harus menjadi bandit yang baik hati. Dan di sana wakil ketua pun berkata, jadi bisakah kita masih merampok tuan? Dan Xiaobei pun menjawab, tidak bisa. Dan wakil ketua pun berkata lagi, tapi kita adalah bandit gunung tuan, jika kita tidak merampok, apa yang akan kita lakukan? Ratusan anggota kita mungkin kelaparan sampai mati tuan. Juga sudah terlambat untuk memulai menanam tanaman dari cabang pertanian tidak cukup untuk bandit gunung. Sambil terlihat Xiaobei di sana berpikir, dan ia pun berkata, aku punya ide, kita bisa merampok bandit gunung lainnya karena mereka telah merampok barang pula. Sambil wakil ketua bersama anak buahnya pun terbengong, dan ia pun berkata, apakah itu what? Ituan. Lalu Xiaobei pun berkata, kau bilang merampok kan? Ayo bawa aku ke geng bandit yang terdekat. Sambil ia pun akan pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan
Bad Wolf Gang di sana dan terdapat penjaga yang sangat banyak mengelilingi area itu. Seseorang pun berkata, "Halo, selamat malam teman-teman geng Bad Wolf, selamat malam." Sambil penjaga dari geng Bad Wolf itu pun menatap ke arah bawah, dan itu adalah Xiaobe bersama para geng skeletonnya. Dan seseorang dari bawah pun berkata, "Harap menyerahkan semua makanan kalian, harap menyerahkan semua yang kalian punya." Lalu anggota Bad Wolf itu pun berkata, "Itu sekelompok skeleton kan? Apakah kelaparan membuat mereka gila? Mereka berani untuk datang ke sini dengan meminta makanan, dan kau menggunakan kata-kata kehormatan. Apa masalahnya? Hei, kenapa aku tidak melihat pemimpin kalian?" Dan di sana wakil ketua pun menjawab, "Ini ketua baru kita, dia orangnya sangat kuat." "Ketua kami penuh kasih dan tidak ingin menghabisi orang. Jika kalian ingin hidup, cepat dan menyerahkan makanan kalian." Sambil ia memperkenalkan Xiaobe kepada mereka, dan Xiaobe pun berkata, "Hanya menyerahkan setengahnya saja." Lalu dengan seketika anggota Bad Wolf itu pun tertawa terbahak-bahak, dan mereka pun berkata, "Di mana kau menemukan bocah ini? Kalian ingin membuat paman tertawa sampai mati ya? Sangat sengit, aku sangat takut." Sambil kita diperlihatkan Xiaobe di sana yang hanya terdiam karena ia diejek oleh mereka, dan tiba-tiba terdapat ledakan yang sangat besar di Bad Wolf Gang yang sedang dihancurkan oleh Xiaobe. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan geng lainnya, yaitu Wellroar Gang. Di sana seseorang pun berkata, "Aku baru saja akan datang untuk menyelesaikan skor dengan kalian, tetapi kalian berani untuk datang ke depan pintuku." Dan temannya pun berkata, "Kau ingin makan? Bagaimana dengan kotoran? Paman baru saja menarik keluar satu, makanlah selagi panas. Lauer, ambillah mangkok untuk anak itu." Dan ternyata orang-orang itu pun berbicara dengan Xiaobe, dan di sana Xiaobe pun emosi menghunus pedangnya lagi, dan seketika hancurlah Wellroar Gang di sana akibat amarah dari Xiaobe. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu di kantor pusat perdagangan Michel. Di sana terdapat bangunan yang sangat megah. Lalu terdengar seseorang tua di sana terbengong karena mendengar seseorang yang berkata, "Tuan, Putri Ariana kembali." Dan itu adalah kakek dari Ariana. Lalu muncullah Ariana di sana berkata, "Kakek, aku kembali." Lalu kakeknya pun berkata, "Terima kasih, putri kecilku akhirnya kembali dengan selamat. Setelah mendengar berita bahwa kamu diserang oleh bandit gunung, aku khawatir sakit dan telah mencoba untuk menemukan cara untuk menghubungi orang untuk menyelamatkanmu." Sambil Ariana pun memeluk kakeknya, dan di sana ia pun berkata, "Itu Paman Buster, dia mengkhianati kita dan bersekongkol dengan bandit gunung, kakek." Lalu kakeknya pun berkata, "Aku tahu semua yang terjadi. Dia terlalu serakah untuk kebaikan dirinya sendiri. Bahkan kematian tidak cukup untuk hukumannya. Dan orang-orang bandit gunung beraninya mereka meletakkan tangan di kamar dagang kami. Kali ini aku harus berurusan dengan mereka." Lalu Ariana pun berkata, "Apa berurusan? Kakek, kau akan..." Lalu kakeknya pun berkata, "Aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang kerajaan Kornas di barat gunung Magic Base untuk mengirim pasukan mereka untuk melawan bandit. Pangeran Reis dari kekaisarannya sendiri dengan korps penjaga dekatnya telah berangkat. Dia juga membawa 3 Grandmaster bersamanya. Tidak peduli sekuat apa dia di dalam geng bandit, mereka pasti akan mati." Dan Ariana di sana pun terbengong berkata, "Apa? Grandmaster?" Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, di pegunungan di pinggiran gunung Magic Base. Sambil kita diperlihatkan seekor kelinci di sana yang memakan daun, dan tiba-tiba muncullah dari kejauhan banyak pasukan dengan membawa kuda, dan pasukan itu pun membawa panji-panji di sana. Lalu kita diperlihatkan seseorang Grandmaster di sana berkata, "Itu hanya untuk menekan bandit. Kita orang tua harus pergi keluar juga. Itu terlalu konyol kan?" Dan temannya pun berkata, "Kamar dagang Michel telah memberikan jumlah yang cukup besar kepada pangeran kecil ini untuk menghabisi para bandit, dan aku akan meminta 3 master untuk ikut. Itu akan memastikan bahwa tidak ada yang berani melawanku." Lalu seseorang pun bercerita, di tanah luas daratan Pantom ini, terlepas dari Swordman, ada kelompok lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu Magician atau penyihir. Tidak seperti Swordman yang mengandalkan tubuh fisik yang kuat, Magician atau penyihir lebih berpikir pada praktek tenaga pikiran. Mantra sederhana sudah cukup untuk mengeluarkan kekuatan penghancur,
Dalam hal ranking, Magician diklarifikasi dari atas ke bawah sebagai God of Dharma, Holy Magician, Great Magician, Master Magician, Magician, Senior Magician, Intermediate Magician, Elementary Magician, Wizard, dan juga Apprentice. Untuk negara dengan ukuran menengah, memiliki satu Master Magician sama dengan memiliki dewa penjaga. Dan ketika 3 Master Magician berkumpul bersama, bahkan jika Sword God terlahir kembali, dia pasti mati. Hahaha. Sambil kita diperlihatkan tempat di hadapan mereka itu yang sudah hancur, dan seseorang pun berkata, "Hah? Siapa yang menghabisi para bandit itu?" Dan itu adalah Pangeran Rice. Dan ia pun berkata lagi, "Selain kita, apakah Pak Tua Mitchell mengundang orang lain untuk melawan para bandit?" Greyhound Squad. Sambil kita diperlihatkan dengan cepat 4 orang pun turun di hadapannya. Lalu Pangeran Rice pun berkata lagi, "Lihatlah, apakah ada desa di dekat sini? Ambillah beberapa orang kampung dan tanya mereka apa yang terjadi. Jika memang sungguh tidak ada bandit, raja ini tidak bisa melakukan perjalanan sia-sia. Jadi gunakan para kampungan itu untuk memenuhi kota." Sambil dengan cepat 4 anak buahnya itu pun berkata, "Siap Tuan, perintah dilaksanakan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan perkampungan sepi di sana. Lalu terdapat seseorang tua di sana yang keluar dari rumah, dan ia pun berkata, "Dewa, tolong cepatlah hujan, tanaman kekeringan di seluruh desa kami." Tapi tiba-tiba orang tua itu pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah kantong-kantong makanan yang digeletakkan oleh seseorang dengan bertumpuk di sana. Dan mereka pun sangat senang berkata, "Wow, ada makanan. Akhirnya kita tidak harus kelaparan lagi. Terima kasih Dewa atas kebaikanmu." Sambil mereka pun langsung mengambil makanan-makanan itu yang menumpuk di sana. Dan ternyata itu adalah ulah dari anak buah Siobe yang memberikan makanan-makanan itu kepada mereka. Dan teman dari wakil ketua itu pun berkata, "Lihat betapa bahagianya penduduk desa. Makanan ini cukup untuk mereka makan selama setengah tahun. Kenapa berterima kasih pada Dewa? Bos kami yang mengirim itu pada kalian tahu. Jadi kalian harus berterima kasih padanya." Dan wakil ketua pun bahagia berkata, "Seperti yang diharapkan dari bos, sangat baik hati. Mari kita pergi, saatnya untuk bekerja. Masih ada selusin desa untuk dikirim." Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berteriak kesakitan. Dan ternyata itu adalah orang tua tadi yang dihajar oleh seseorang. Dan ternyata lagi itu adalah anak buah dari Pangeran Rice tadi. Lalu orang itu pun berkata, "Bagaimana bisa makanan para bandit ada di tanganmu?" Sambil ia memegang sekantong makanan di sana. Lalu orang itu pun berkata, "Bandit gunung salah, ini berkah Dewa." Tapi tiba-tiba orang yang berbicara tadi langsung dihabisi oleh senjata rahasia dari orang itu, hingga membuat anaknya di sana pun berkata, "Ayah, apa yang terjadi?" Dan anak buah Rice pun berkata lagi, "Aku akan tanya lagi, siapa yang membawa ini?" Sambil ia menginjak kelapa dari orang tua itu. Dan di sana orang tua itu pun berkata, "Tuan besar, kita sungguh tidak tahu apa yang terjadi. Bisakah kita, orang tua yang lemah dan sakit ini, memiliki kemampuan untuk mengambil makanan dari para bandit gunung, Tuan?" Sambil orang itu pun hanya terdiam memandang ke arah orang tua tadi. Dan ia pun berkata bahwa semuanya kembali. Sambil terlihat wakil ketua bersama anak buahnya melihat dari kejauhan. Dan ia pun berkata, Apa ini bandit baru?" Dan anak buahnya pun berkata, "Mereka membawa orang-orang. Apa yang harus kita lakukan, wakil ketua?" Dan wakil ketua pun emosi berkata, "Lauji, kau kembalilah dan laporkan ke bos. Si dan aku akan mengikuti mereka untuk melihat di mana markas mereka. Aku tidak akan pernah mengampuni para bajingan ini." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya. Terdapat kereta kuda di sana bersama orang-orang yang berjalan. Dan seseorang pun berkata, "Apa prinsip kita?" Dan temannya pun menjawab, "Tidak mengganggu orang suka kedamaian." Lalu jika mereka tidak suka kedamaian, dan mereka pun menjawab, "Maka hukum mereka." Dan ternyata itu adalah anggota dari Siobe. Dan di sana Siobe pun berkata, "Jawaban bagus, beri hadiah mereka." Dan anak buahnya pun berkata, "Terima kasih bos, bos arogan, bos perkasa." Sambil terlihat Siobe di sana yang mabuk, dan ia pun berbahagia. Tapi tiba-tiba ia pun dicegat oleh orang tadi sambil berkata, "Bos, sesuatu telah terjadi."
Lalu Siobe pun langsung bangun sambil berkata, kenapa hanya kau yang kembali? Sambil orang itu pun terjatuh dan dibantu temannya untuk berdiri. Dan orang itu pun berkata lagi, Tuhan, sekelompok bandit merebut makanan kita yang diberikan kepada penduduk desa. Dan mereka menghabisi orang yang tidak bersalah dengan kejam, Tuhan. Sambil kita diperlihatkan dengan seketika Siobe pun meremas botol anggur itu hingga hancur. Dan ia pun berkata, saudara sekalian, ayo habisi mereka. Dan anak buahnya pun berkata, siap bos, siap bos. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sisi para penduduk, mereka semua pun diikat di sana. Lalu kita diperlihatkan di tenda itu, di depannya terdapat seseorang berkata, yang mulia, kita menemukan makanan dan ternak para bandit di desa. Itu adalah anak buah dari Reis, dan di sana Reis pun muncul dengan poralnya dan ia pun berkata, haha, tentu, haha, hanya mengandalkan kalian saja. Bisakah kalian membersihkan para bandit yang jauhnya 100 mil? Sambil para penduduk di sana pun ketakutan dan ia pun berkata, Tuhan, kita sungguh tidak melakukannya. Ketika aku bangun pagi, makanan dan ternak sudah berada di depan rumah kita, Tuhan. Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana yang mengintip dan ia pun berkata, ini benar, aku kira mereka bandit, tapi itu pasukan tentara. Dan temannya pun berkata, bagaimana kau bisa tahu, Tuan? Lalu wakil ketua pun berkata, lihatlah bendera itu adalah tanda kerajaan dari kerajaan Kornias. Pergi, kembali dan laporkan pada bos. Sambil ia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi melapor kepada Siobe. Lalu wakil ketua pun berkata lagi, ketika tentara muncul, itu pasti akan melawan bandit, jadi kita harus cepat lari. Tapi tiba-tiba terdapat sosok seseorang di sampingnya dengan sangat cepat, dan itu adalah Grandmaster. Dan ia pun berkata, hahaha, bandit kotor, bahkan dengan jarak 100 meter masih bisa mencium bau memuakan dari tubuhmu. Dan tuar, ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi di area itu. Sambil kita diperlihatkan Reis bersama poralnya yang melihat ke arah itu juga. Lalu Reis pun berkata, sepertinya Master Fakir menemukan sesuatu. Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana yang gosong akibat ledakan tadi. Dan para tentara itu pun mendekat sambil berkata, hah, siapa? Siapa itu? Lalu kita diperlihatkan Grandmaster Fakir di sana berkata, orang bodoh, bahkan tidak sadar diikuti oleh para bandit. Lalu Reis pun berkata, kita telah diikuti oleh bandit. Itu pohon besar, cari lagi dan lihat jika ada lebih banyak dari mereka. Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana yang akan bangkit dan ia pun berkata, berhenti, hanya ada kita berdua. Sambil terlihat juga temannya di sana tergeletak, tapi tiba-tiba terdapat anak buah Reis yang menebas kaki dari wakil ketua dan di sana ia pun berkata, berlutut. Sambil kita diperlihatkan kaki wakil ketua itu yang tersayat berdarah dan ia pun terjatuh berkata, kenapa harus? Bandit merajalela di sini dan orang-orang tidak hidup dengan baik. Kita harus memohon pada keluarga kerajaan untuk melawan bandit sepanjang waktu, tapi tidak ada yang mempedulikan kami. Sangat sulit untuk kami memiliki kehidupan damai sekarang dan kalian di sini malah menghabisi para penduduk desa dengan kejam. Kalian lebih rendah daripada bandit gunung. Kenapa aku harus berlutut pada kalian? Sambil ia pun emosi di sana. Lalu Grandmaster pun berkata, hehe, bandit gunung penuh dengan keberanian. Lalu anak buah Reis di sana pun akan menebas sambil berkata, kau cari mati ya. Tapi tiba-tiba Reis di sana pun berkata, tunggu, di kerajaan Kornias kita hanya orang kuat yang dihargai. Oleh karena itu, aku memberikanmu kesempatan untuk bertahan dan bertarung denganku. Sambil dengan cepat anak buah Reis itu pun memberikan pedangnya kepada wakil ketua. Dan di sana Reis pun berkata lagi, 1 lawan 1, pertarungan adil. Jika kau menang, kau bisa pergi dan penduduk desa akan membawamu pergi. Lalu para Grandmaster di sana pun berkata, apa yang mulia, memulai permainan lagi. Dan temannya pun berkata, aku tidak ingin melihat adegan itu lagi. Aku sudah tidak bisa makan selama 3 hari setelah melihat duel dia. Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana yang mengangkat pedangnya dan ia pun berkata, lawan aku. Sambil ia pun menuju ke arah Reis itu dan Reis pun hanya terdiam. Sambil Grandmaster itu pun berkata lagi, berapa banyak rekor tertinggi pangeran? 1200. Tidak mungkin. 1 kaki bisa dipotong dalam 800 bagian. Melihat dari ukuran bandit gunung ini, setidaknya 4000 bagian. Sambil kita diperlihatkan wajah psikopat dari pangeran Reis itu.
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan anak buah dari wakil ketua itu, dan di sana ia pun bangun berkata, "Hah, ada apa denganku?" Dan ternyata wakil ketua di sana pun tersayat-sayat tubuhnya, dan anak buahnya terbengong menatapnya berkata, "Hah, apa yang terjadi, Tuan?" Lalu Reis di sana pun tersenyum berkata, "Hah, apa? Itu tidak cukup bagus. Aku belum menggunakan kekuatanku. Kau terlalu lemah." Sambil terdengar anak buah dari Reis itu yang berkata, "Pangeran Reis sangat luar biasa. Ilmu pedang yang luar biasa. Itu tidak masalah walau bertarung dengan Sword God." Tapi tiba-tiba anak buah dari wakil ketua itu pun membawa batu besar, dan ia pun menyerang berkata, "Beraninya kau menyakiti wakil ketua kami. Aku akan bertarung denganmu." Dan wakil ketua di sana pun mencegahnya sambil berkata, "Hei, kau jangan!" Sambil kita diperlihatkan di sisi Reis, ia pun tersenyum sinis di sana, dan ia pun langsung menebas dengan hanya satu tebasan, dan ternyata anak buah dari wakil ketua itu pun terpotong-potong menjadi beberapa banyak bagian. Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana yang histeris, dan ia pun berkata, "Stoneheart, apa yang kau lakukan?" Sambil kita diperlihatkan juga para penduduk di sana yang makin ketakutan, dan 3 Grandmaster itu pun berkata, "Darah dan besi terjalin, pemandangan yang indah." Lalu temannya pun berkata, "Pak Tua, seleranya sungguh berat." Sambil terlihat dari belakang juga, seseorang Grandmaster pun menunjuk ke arah atas, dan ia pun berkata, "Hei teman tua, menurutmu apa itu?" Sambil kita diperlihatkan dari langit sana sesuatu yang cepat melesat menuju ke arah mereka dengan cahaya yang berkilauan. Lalu Grandmaster pun berkata, "Apa itu? Monster terbang." Lalu di sisi Pangeran Reis, ia pun membersihkan pedangnya sambil berkata, "Hah, nikmat. Selanjutnya giliranmu." Dan wakil ketua di sana pun berdiri akan menyerang lagi sambil berkata, "Wah, kau ini." Sambil ia pun bergumam, "Bos, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Dan Reis juga pun melaju dengan cepat menyerang ke arah wakil ketua itu, dan di sana ia pun berkata, "Xian Yao." Dan tiba-tiba cahaya tadi pun terjatuh di hadapan mereka, dan mereka semua pun terdiam. Lalu Reis pun bergumam, "Hah? Apa itu? Apa yang terjatuh?" Sambil kita diperlihatkan lubang bekas terjatuhnya sesuatu tadi, dan ternyata terdapat sebuah tangan yang meraih ke tanah itu. Dan Grandmaster dari belakang pun berkata, "Hah, aneh, kenapa ada jari monster mirip seperti tangan kita?" Lalu temannya pun menjawab, "Pak Tua, itu adalah manusia." Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana yang berkata, "Bos, apakah itu kau, bos?" Dan ternyata itu adalah Siobe. Dengan susah payah ia pun menaiki lubang itu dengan terhuyun-huyun gemetar. Lalu ia pun berdiri berkata, Siapa yang tidak boleh bergerak?" Sambil ia pun masih merasa mabuk di sana senteongan. Lalu Reis pun tertawa berkata, "Haha, bos dari bandit gunung adalah bocah kecil dan dia pemabuk. Apa kau bercanda? Hahaha, kau tidak bisa merawat anak kecil. Pergi dari sini dan minta bosmu untuk datang, atau kau bisa kemari dan bertarung denganku." Hahaha. Sambil ia pun tertawa terbahak-bahak di sana, tapi tiba-tiba ia pun langsung ditinju oleh Siobe dengan sangat cepat dan bertubi-tubi di sana, hingga Pangeran Reis itu pun kewalahan dipandangi oleh para anak buahnya, dan mereka semua pun terbengong berkata, "Apa? Yang mulia dihajar oleh pemabuk." "Yang mulia melakukan itu dengan sengaja kan? Kau bahkan tidak menyadarinya. Bandit kecil itu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana dia bisa mengeluarkan pukulan yang kuat?" Sambil kita diperlihatkan wakil ketua di sana berkata, "Bos, balaskan untuk Stonehead, bos." Dan dengan cepat Siobe pun makin menghajar ke arah Reis itu dengan bertubi-tubi, hingga ia pun kesakitan. Pedangnya pun terjatuh di sana, lalu ia pun terlempar dengan keras ke tanah, hingga membuat anak buahnya di sana pun berkata, "Yang mulia terjatuh. Ini tidak boleh tersebar, dan rencana pemusnahan harus dijalankan. Kita akan menjaga wibawa yang mulia dengan 100 pertarungan dan kemenangan." Sambil mereka semua pun
segera menyerang ke arah Xiaobe, tapi tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Berhenti!" Rais pun dapat bangkit lagi walaupun dibantu dengan anak buahnya, dan di sana ia pun berkata, "Aku hanya tidak sengaja tersandung dan jatuh. Itu hanya pukulan kecil yang mengenaiku." Hahaha, ini tidak sakit sama sekali. Waduh, Mok makin hancur mukanya akibat hantaman dari Xiaobe itu. Aduh, malah hujan. Lalu ia pun berkata lagi, "Setelah pemanasan, aku akan serius. Ayo Xiaowang." Dan para Grandmaster di sana pun berkata, dengan tulang besi dia layak menjadi raja masa depan. Spirit dari raja menakjubkan. Awalnya kakiku terpeleset oleh mata tuaku redup, bahkan aku tidak menyadarinya. Lalu Reis pun menyerang lagi berkata, "Ini merupakan kemuliaan untuk bandit mati di tangan teknik rahasia keluarga kerajaanku. Jurus rahasia tersembunyi selama 100 tahun. Sambil ia pun mengarahkan pedangnya ke arah Xiaobe, dan dengan cepat ia pun menebaskan pedangnya itu ke arah Xiaobe. Di sana wakil ketua pun berkata, "Bos, menyingkirlah." Sambil ia pun akan menghadang serangan itu, dan ternyata Xiaobe di sana pun menangkis serangan dari Rais itu dengan sangat mudah, dan Rais pun ketakutan bergumam, "Kepadatannya 10 kali lebih tinggi dari punya aku. Serangan apa ini? Ini adalah teknik paling kuat keluarga kerajaan kita yang telah hilang selama 100 tahun." Ternyata Xiaobe pun menebaskan beberapa tebasan ke arah Rais itu, hingga Rais di sana pun terdiam, dan ia pun bergumam, 10.000 kali dipelintir dan dicincang. Dia bukan bandit gunung. Sambil kita diperlihatkan tebasan-tebasan itu yang masih membekas di wajah dari Rais. Lalu Rais pun bergumam lagi, "Sulit dikatakan." Sambil ia pun langsung hancur terpotong-potong dengan cepat di sana. Dan ternyata lagi tebasan dari Xiaobe itu pun mengarah ke arah mereka, hingga membuat anak buahnya pun langsung terbakar seketika dengan aura pedang dari Xiaobe itu. Lalu wakil ketua di sana pun berkata, "Apa? Seluruh barak berubah jadi debu?" Lalu ia pun bergumam, "Trik yang brutal, bos tidak seperti ini. Kenapa bos menjadi sangat arogan?" Sambil kita diperlihatkan Xiaobe di sana yang masih mabuk, dan ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Kalian berani menghabisi anak buahku?" Lalu kita diperlihatkan ketiga Grandmaster itu yang berkumpul dengan mengeluarkan aura membara. Salah satu dari mereka pun berkata, "Ceroboh, ini bagaimana aku menjelaskannya ke yang mulia kali ini?" Dan temannya pun berkata, "Tidak ada tulang yang tersisa. Apa kau ingin membawa setumpuk tanah dan memberitahu yang mulia ini anakmu? Kau pasti gila kalau yang mulia akan mempercayainya. Dia bisa merubah kita menjadi cairan." Lalu Grandmaster Fakir di sana pun berkata, "Kalian jangan bertengkar. Pangeran mati tanpa ada yang tersisa. Seluruh pasukan sudah dihancurkan. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa dipercaya kalau pemimpin dari bandit adalah seorang swordman. Jadi siapkan untuk mantra serangan terlarang dan balaskan pangeran dulu." Sambil mereka bertiga mengangkat tongkatnya, dan keluarlah aura membara dengan bacaan mantra dari mereka bertiga. Lalu di sisi Xiaobe, ia pun seakan-akan dikelilingi oleh mantra-mantra itu. Lalu dari belakangnya wakil ketua pun berkata, "Bos, ini mantra terlarang." Tapi tiba-tiba Xiaobe pun mendorong wakil ketua itu sambil berkata, "Minggir, aku ingin melihat seberapa mampu mereka." Sambil wakil ketua itu pun menjauh akibat dorongan dari Xiaobe, dan kita diperlihatkan aura-aura mantra itu yang dari atas langit dengan membentuk cincin-cincin di sana dengan sangat besar, dan memancarkan aura itu ke arah Xiaobe, hingga membuat Xiaobe di sana pun kesakitan akibat hantaman dari mantra-mantra itu. Lalu di sisi wakil ketua, ia pun khawatir dengan Xiaobe sambil berkata, "Bos, apakah kau tidak apa-apa?" Tapi tiba-tiba Xiaobe di sana pun mengangkat pedang hitamnya dengan kobaran aura membara petir, dan ternyata Xiaobe pun menebaskan pedangnya itu ke arah mereka bertiga, hingga membuat mereka bertiga pun hanya terdiam. Dan duar, ledakannya sangat dahsyat yang disebabkan oleh tebasan pedang dari Xiaobe itu, hingga dari kejauhan terlihat aura itu yang menuju ke arah langit dengan cahaya yang sangat terang. Seseorang pun berkata, "Apa itu? Ayo lihat, sangat agung. Tingkat master seperti apa untuk menjadi sekuat ini? Apa itu Sword Sen atau seorang Great Magician?"
Sambil kita diperlihatkan Master Siobe itu yang memandang ke arah aura itu. Di sana ia pun minum kopi sambil berkata, "Aduh Siobe, sudah membuat keributan besar lagi. Aku takut semua kekuatan di seluruh daratan Yulan akan heboh dan bersambung. Mo.